Perkenalkan, nama saya Heti. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya dari kelas PPAPK. Nah, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan ada 6 gambar nanti yang saya tampilkan. Yang pertama itu difusi, yang kedua transpirasi, yang ketiga proses pengangkutan air dan mineral dalam tanah oleh akar, yang keempat jaringan pengangkut pada tumbuhan, yang kelima fosforilasi non-siklik, yang keenam proses reaksi gelap atau siklus Kevlin. Nah, yang pertama difusi. Difusi adalah kecenderungan molekul untuk menyebar untuk menempati ruang yang tersedia. Gas dan molekul dalam cairan memiliki kecenderungan untuk berdifusi dari lingkungan yang lebih terkonsentrasi ke lingkungan yang kurang konsentrasi. Transfer pasif adalah difusi zat melintasi membran. Ini adalah proses spontan dari energi sel, tidak mengeluarkan molekul akan berpindah dari tempat zat lebih terkonsentrasi ke tempat konsentrasi lebih rendah. Laju difusi untuk zat yang berbeda dipengaruhi oleh permeabilitas membran. Misalnya, air berdifusi bebas melintasi membran sel, tetapi molekul lain tidak bisa. Mereka harus dibantu melintasi membran sel melalui proses yang disebut difusi terfasilitasi. Difusi juga terjadi pada sel tumbuhan. Proses fotosintesis yang terjadi pada daun tanaman bergantung pada difusi gas. Dalam fotosintesis, energi dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Karbon dioksida berdifusi dari udara melalui pori-pori kecil di daun tanaman yang disebut stomata. Oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis berdifusi dari tumbuhan melalui stomata ke atmosfer. Difusi terfasilitasi. Molekul yang lebih besar seperti glukosa tidak dapat berdifusi bebas melintasi membran sel. Molekul-molekul ini harus menurunkan gradien konsentrasi dengan bantuan protein transport. Selain protein yang tertanam dalam membran sel memiliki bukan di luar sel, yang memungkinkan molekul tertentu masuk ke dalamnya. Hanya molekul dengan karakteristik tertentu seperti ukuran dan bentuk tertentu yang memperoleh lewat dari luar sel ke ruang interseluler. Karena proses ini tidak membutuhkan energi difusi yang difasilitasi dianggap sebagai transport pasif. Nah, yang kedua, proses transpirasi. Transpirasi adalah proses keluarnya uap air dari permukaan tumbuhan yang sebagian besar melalui stomata. Mula-mula, air diserap oleh akar tanaman untuk metabolisme. Namun tidak semua hasil penyerapan tersebut digunakan, sebagian besar justru dilepaskan kembali oleh tumbuhan tersebut. Setelah dari akar, air akan diubah menjadi uap air, kemudian hanya sekitar 3% saja yang digunakan, sisanya dibuang kembali dalam bentuk uap air melalui daun, batang, dan bunga. Dari ketiga tempat keluarnya uap air itu, yang paling dominan adalah daun, tepatnya pada stomata. Apa itu stomata? Stomata adalah bagian daun yang memiliki pori-pori dan dilindungi oleh sel penjaga. Sel ini bisa membuka dan menutup untuk mengeluarkan zat tertentu. Stomata terletak di bagian bawah daun. Jadi apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pengertian transpirasi adalah kembalinya air yang diserap oleh akar tumbuhan ke udara dalam bentuk uap air. Nah, yang ketiga ini adalah proses pengangkutan air dan mineral dalam tanah oleh akar. Air diserap melalui akar kembali rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Rambut akar terbentuk dari sel epidermis yang menjalur keluar. Cara penyerapan air oleh rambut akar berlangsung secara osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat dari larutan ukuran pekat ke larutan yang kurang pekat melalui membran permeable. Membran permeable adalah selaput pemisah yang hanya dapat dilalui oleh akar dan zat tertentu yang larut di dalamnya. Berikut prosesnya. Air dan mineral yang terlarut di dalam tanah masuk ke dalam sel rambut secara osmosis.
Setelah rambut akar menyerap air, maka cairan pada sel rambut akar menjadi kurang pekat jika dibandingkan dengan cairan pada sel korteks. Hal ini membuat air dari sel rambut akar dapat mengalir ke dalam sel pada korteks secara osmosis. Air kemudian mengalir ke endodermis dengan cara yang osmosis hingga mencapai pembuluh kayu atau silem. Proses pengangkutan air dari rambut akar menuju ke pembuluh silem dinamakan pengangkut ekstravaskular atau pengangkut di luar pembuluh angkut. Proses penyerapan air menyebabkan akar menekankan air hingga air masuk ke dalam pembuluh silem. Dalam pembuluh ini, air diangkut menuju ke batang daun yang letak lebih tinggi. Saat itu, air masuk ke dalam sel, akan terjadi tekanan pada dinding sel, sehingga sel akan merangsang. Hal ini menyebabkan adanya tekanan hidrostatik untuk melawan lintas aliran air tersebut. Nah, yang keempat, jaringan pengangkut atau vascular tissue adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang memiliki tumbuhan hijau berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dengan berfungsi utama sebagai saluran utama transpirasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Ada 2 kelompok jaringan pengangkut berdasarkan arah aliran hara. Pembuluh kayu silem pengangkut cairan menuju daun. Sumbernya dapat berasal dari akar yang utama maupun dari bagian lain tumbuhan. Pembuluh tapis atau phloem pengangkut hasil fotosintesis terutama glukosa dan zat-zat lain dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan-tumbuhan yang lain. Baik pembuluh kayu maupun pembuluh tapis memiliki beberapa tipe sel yang agak berbeda. Fungsi silem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan phloem pada tumbuhan berpembuluh fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis atau makanan, seperti ke seluruh bagian tumbuhan. Lokasi silem tumbuhan yaitu tepat di bagian tengah vaskular pada akar, batang, dan daun. Sedangkan phloem berada di sisir luar vaskular pada bagian akar, batang, daun, buah, dan biji. Sel tersusun jaringan silem terdiri atas pembuluh sel silem, serat yang panjang dan kuat, serta takit. Jaringan silem tersusun atas sel-sel mati dengan dinding sel yang tebal. Jaringan parenkim adalah satu-satunya sel hidup yang berbeda pada silem. Adapun phloem terdiri atas serat, sel pendamping, tabung saringan, dan parenkim phloem. Jaringan silem terdiri dari sel berdinding tipis dan kebanyakan adalah sel hidup, kecuali sel phloem. Tabung saringan silem terbentuk dari sel-sel berlubang yang menjadi tempat zat organik saat diangkut. Arah pengangkutan silem adalah proses pengangkutan satu arah di mana air dan nutrisi akan selalu diantar dari bawah ke atas, yaitu dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi secara terus-menerus. Kelebihan air yang diangkut oleh silem tidak kembali ke akar, melainkan diuapkan ke udara oleh stomata. Phloem adalah proses pengangkutan 2 arah di mana makanan hasil fotosintesis dapat diangkut ke mana saja. Phloem dapat mengangkut makanan secara leluasa di seluruh tubuh tumbuhan, ke atas atau ke bawah. Dan air satu bagian ke bagian lainnya, kuantitas silem sangat banyak terdapat pada tumbuhan dibandingkan jaringan phloem yang jauh lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa jaringan silem adalah bagian besar jaringan yang menyusun tumbuhan, terutama bagian kayu yang keras dan kokoh. Berikutnya yang kelima adalah fotoforilasi non-siklik. Proses yang terjadi pada fotoforilasi non-siklik diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap
fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah biru nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap spor primer. Proses melepasnya elektron disebut sebagai fotokastitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Hasil berupa oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh ekspotor primer. Elektron pada ekspotor primer akan dialirkan ke fotosistem pertama atau P700 melalui rantai transport elektron. Ekspor yang terlibat meliputi platinum atau PQ, kompleks sikrom atau KS, dan pastium PC. Pada saat melewati transport elektron terjadi fotofilasi terhadap ADP sehingga dihasilkan ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap ekspor primer. Berikutnya akan dipindahkan menuju ke perdoksin dan diterima NADP dengan bantuan enzim NADP reduks. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH2 yang berenergi tinggi karena terjadinya penambahan hidrogen dari fotolisir air. Kekosongan elektron pada P700 akibat fotosintasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680, sehingga pada tahap yang terjadi di fotosistem 1 atau P700 tidak terjadi proses fotolisis air. Adalah proses reaksi gelap, siklus Kevin. Apa itu siklus Kevin atau reaksi gelap? Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stomata atau tidak mengeluarkan cahaya matahari sebagai energi sumber energinya. Lalu dari manakah energi reaksi gelap? Pada pembahasan sebelumnya, kamu sudah belajar tentang reaksi terang. Seperti kamu ketahui, reaksi terang menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, sedangkan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang itulah yang nantinya menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Meskipun istilah gelap, reaksi ini tetap berlangsung di siang hari. Selain ATP, reaksi gelap juga membutuhkan senyawa lain, yaitu NADPH dan CO2. Reaksi terang berlangsung dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, fiksasi atau CO2. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan atau fiksasi karbon dioksida dan senyawa ribulusa biofosfat atau RUP BP oleh enzim ribosco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosforosigat atau PGA. Nah, yang kedua, reduksi senyawa PGA. Tahap reduksi senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 biofosfoserat. Lalu senyawa 1,3 biofosfoserat akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfat glyceride 3P PgAl. PgAl yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan membentuk grup. Regenerasi RUPB, senyawa PgAl yang menerima fosfat dari ATP akan diubah menjadi RUBP. Hasil akhirnya reaksi gelap adalah glukosa.
bagaimana penjelasan tadi. Semoga ilmu dan wawasannya semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.